Pemirsa, memasuki perayaan Imlek 2574, sejumlah umat Konghucu sejak pagi tadi mendatangi Vihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9, Jakarta Barat. Jemaat mulai berdatangan sejak pukul 7.30 pagi tadi, pemirsa. Dan para umat menjalani serangkaian ibadah Imlek dengan khusyuk dan hikmat. Pihak pengurus wihara menyampaikan bahwa jemaat diminta memasuki tempat sembahyang secara bergiliran agar tidak terjadi penumpukan. Jemaat juga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, untuk melihat lebih lanjut perayaan Tahun Baru Imlek, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di Vihara Dharma Bakti Petak 9, Jakarta Barat. Selamat siang Ayu, bagaimana jalannya ibadah di Vihara Dharma Bakti pagi tadi? Ya baik, selamat siang Arista dan juga Pram. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2754. Semoga kita semua senantiasa sejahtera. Adapun dalam perayaan Imlek pada tahun ini cukup berbeda Arista, Pram dan juga pemirsa, di mana ini terselenggara dengan meriah. Terlihat dari antusias para umat Tionghoa yang melakukan ibadah. Seperti yang akan disaksikan di layar kaca, ini merupakan situasi umat Tionghoa yang sedang melakukan ibadah ataupun bersembahyang. Nah, terlihat para umat Tionghoa memegang dupa, dan dupa ini disimpan di dalam hiolo, dan ini yang ada di layar kaca Anda merupakan hiolo Tuhan. Nah, jadi para umat Tionghoa yang berdoa kepada Tuhan akan langsung meletakkan dupanya di hiolo Tuhan. Nah, selain itu juga yang ada di layar kaca Anda saat ini merupakan hiolo 3 Dewa Langit, yang nantinya apabila memang ada umat Tionghoa yang ingin berdoa dan ditujukan kepada 3 Dewa Langit akan diletakkan di sini. Selain hiolo ini, di sini juga masih ada hiolo pelindung, yaitu di sebelah sini yang saat ini Anda lihat. Nah, ini merupakan hiolo Dewa Pelindung. Tak hanya ini, Arista, Pram dan juga pemirsa, di sini juga ada hiolo Dewa Obat, kemudian ada hiolo Dewi Kuan Yin. Adapun kapasitas yang ada di wihara ini dapat menampung sebanyak 5.000 orang. Nah, ini cukup berbeda jika kita bandingkan dengan tahun lalu, di mana para umat Tionghoa hanya diperbolehkan untuk beribadah dengan kapasitas 50 orang saja dalam satu ruangan. Namun saat ini sudah tidak ada batasan, jadi selama memang dalam ruangan kapasitasnya masih bisa dimasuki oleh umat Tionghoa, maka dapat dilaksanakan ibadah. Selain itu, di sini ada 2 pilihan untuk beribadah. Ada di altar 1, yaitu di lantai 1 ini, tempat saya melaporkan, dan juga ada di altar lantai 2 yang nantinya juga ada 20 patung dewa. Nah, nanti umat Tionghoa dapat bersembahyang memanjatkan doa kepada dewa mana yang nantinya dipilih. Selain itu, Arista, Pram, dan juga pemirsa, tadi kami melihat suasana di luar wihara ini sangat ramai, dipadati oleh para tunawisma, di mana memang seperti yang kita ketahui bersama, Tahun Baru Imlek ini membawa sukacita bagi seluruh umat. Nah, tadi kami melihat para tunawisma di depan berkumpul berharap mendapatkan ampau ataupun rezeki daripada dermawan yang pada berdoa di sini. Dan nantinya wihara ini akan dibuka sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Arista, Pram, kembali ke Anda di studio. Ya, langsung dari Vihara Dharma Bakti Petak 9, Jakarta, Ayu Pratiwi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya di Vihara Dharma Bakti, pemirsa, di Vihara Ananda Avalokitesvara, warga Rangkas Bitung, Lebak, Banten ini disuguhkan pertunjukan barongsai di malam Tahun Baru Imlek semalam. Iya, dan akhirnya ini warga dapat merayakan Imlek dengan meriah pasca PPKM dicabut oleh pemerintah. Warga Rangkas Bitung antusias menyaksikan atraksi 3 barongsai yang tengah beraksi di depan Vihara Ananda Avalokitesvara, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Tidak hanya warga keturunan Tionghoa, seluruh warga terhibur karena sudah lebih dari 2 tahun tidak ada atraksi barongsai karena larangan berkerumun di saat pandemi COVID-19.
Meski terjadi kerumunan, perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini berjalan dengan lancar dengan menyiagakan 100 personil kepolisian. Perayaan Imlek di Kelenteng Sampokong di Semarang juga berlangsung meriah. Nah, pemirsa, selain untuk bersembayang, pengunjung yang datang ke kelenteng juga menikmati pertunjukan yang digelar dalam perayaan Imlek. Ribuan pengunjung dari dalam maupun luar kota Semarang memadati Kelenteng Sampokong untuk melihat pertunjukan dalam perayaan Imlek setelah 2 tahun tak bisa merayakan akibat COVID-19. Selain pengunjung yang bersembahyang di kelenteng, banyak juga pengunjung datang dari luar kota untuk melihat salah satu kelenteng terbesar di Indonesia ini. Para pengunjung sengaja datang ke Semarang untuk melihat perayaan Imlek di Kelenteng Sampokong. Pihak pengelola Kelenteng Sampokong menggelar acara selama 3 hari berturut-turut untuk merayakan Imlek. Ya, pemirsa, langsung saja kita ke perayaan Imlek di Semarang, Jawa Tengah. Kita terhubung dengan rekan Wisnu Wardana di Kelenteng Sampokong pada siang hari ini. Halo, selamat siang rekan Wisnu. Ada acara apa saja yang meriah di Vihara Sampokong? Bisa saya laporkan ini kemeriahan di Kelenteng Sampokong Semarang ini sangat meriah sekali nih. Jadi ribuan pengunjung baik dari dalam maupun luar kota memadati kelenteng ini. Ya, hiburan, berbagai macam hiburan ditampilkan di kelenteng ini. Lantas untuk penjagaannya seperti apa, Wisnu, di sana? Maaf, ini karena suasananya terodi sekali, jadi suaranya kurang jelas. Wisnu, untuk penjagaannya sendiri di sana seperti apa, Wisnu? Oh iya, kalau untuk penjagaan tidak begitu ketat ya. Ini pihak pengelola kelenteng dengan memeriahkan Imlek ini bertajuk Imlek Pagansa ini tidak ada pembatasan. Jadi ini seperti acara yang besar-besaran setelah 2 tahun pandemi Kota Semarang ini. Jadi untuk pengunjung ribuan kumpul-kumpul ini di area depan panggung kelenteng. Begitu. Wisnu, untuk di Kelenteng Sampokong apakah ada atraksi untuk menghibur para umat? Anda mungkin bisa menggerakkan kamera Anda ke atraksinya, Wisnu. Oh iya. Iya, ini di kelenteng banyak sekali atraksi dari barongsai serta artis-artis dari dalam dan Dan kita sampai yang sebelah sini juga ini ada yang berlindung gitu. ini saya mau berjalan ke area panggung. Ya, kalau sepanjang hari ini, seperti apa saja eventnya yang akan digelar di sana, rekan Wisnu? Iya, ini dari kelenteng pihak pengelola ini menyelenggarakan acara Imlek Pagansa ini secara 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama kemarin pada hari Sabtu itu ada fashion show serta lomba batik dengan tema Imlek. Nah, sekarang juga ada atraksi barongsai dan hiburan dari artis lokal maupun nasional. Nah, rekan Wisnu, ini apakah yang terlibat datang ke acara ini tidak hanya etnis keturunan Tionghoa saja? Apakah bebas di sana, boleh semua warga untuk berkunjung ke sana? Iya, ini semua warga baik dari dalam maupun luar kota Semarang ini boleh semuanya masuk dengan ada tiket yang diterapkan ini di Kelenteng Sampokong. Untuk harga tiket, Menuju ke ya. baik, untuk harga tiket yang diperjualbelikan ini berapa, Wisnu? Iya, untuk harga tiket 35, sementara itu kalau untuk wisatawan asing 50.000. Nah, ini saya berjalan ke area panggung. Tanpa ada hiburan dari artis lokal Semarang. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak rekan Wisnu Wardana langsung dari Kelenteng Sampokong di Semarang, Jawa Tengah. Selamat merayakan Imlek kembali. Terima kasih rekan Wisnu.
Pemirsa, merayakan tahun baru Imlek, atraksi barongsai dan naga liong menghibur para umat dan pengunjung kelenteng Hok Ti Bio di Blora, Jawa Tengah. Keluarga keturunan Tionghoa mengajarkan anak-anaknya berbagi dalam tradisi pemberian angpau. Sebuah keluarga tengah mengajarkan anak-anaknya memberikan angpau kepada barongsai. Tradisi angpau merupakan sebuah budaya etnis Tionghoa di mana orang yang sudah menikah memberikan sejumlah uang di dalam amplop merah kepada keluarganya yang belum menikah. Namun, tradisi ini sejatinya mengajarkan generasi muda untuk saling berbagi. Ya, barongsai dan angpau merupakan bagian yang tak terlepas dari perayaan pergantian tahun baru Imlek. Di kelenteng Hok Ti Bio, tak hanya etnis Tionghoa, warga pun ramai menyaksikan atraksi barongsai dan naga liong. Selain menonton atraksi, mereka memanjatkan doa dan harapan untuk tahun kelinci air. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya tahun depan lebih lancar dari tahun ini. Pengurus kelenteng Hok Ti Bio menghadirkan atraksi barongsai dan naga liong untuk menghibur warga. Pasalnya sudah 2 tahun kelenteng ini sepi karena pandemi COVID-19. Tunjukkan liong, barongsai itu kan memang untuk menghibur. Memang itu tandanya pembukaan acara juga ya, dengan adanya pertunjukan liong dan barongsai itu. Sebelumnya warga menggelar bersih-bersih altar dan pembersihan abu sebagai rangkaian kegiatan Imlek tahun ini. Pada tahun baru Imlek 2023 ini memiliki sio kelinci air. Dalam budaya orang Tiongkok, sio ini memiliki arti panjang umur, kedamaian, dan kemakmuran. Warga pun berharap pada tahun baru Imlek kali ini selalu diberikan kelancaran rezeki dan kemakmuran dalam hidup. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, makanan khas Imlek disuguhkan dengan penuh makna. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah di iNews Siang.